got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to Selamat pagi adik-adik. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Baik, baiklah, luar biasa. Jadi harapan Bapak ya untuk kalian semua harus sehat-sehat terus ya, harus baik-baik terus ya seperti hari ini ya. Karena kita dengar itu di musim-musim sekarang itu ada begitu banyak penyakit ya di luar sana yang sedang berkeliaran. Ya, jadi harapan Bapak untuk kalian itu kalau di rumah itu harus jaga kesehatan ya. Kalau ya jangan keluar sembarangan, jangan main yang kotor-kotor, takutnya kalian itu bisa tercemar atau bisa diserang oleh penyakit tersebut ya. Oke, jadi itu saja yang mau Bapak sampaikan untuk adik-adik semua ya. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baiknya kita harus mendahului, kita harus minta tuntunan dan penyertaan dari Yang Kuasa ya. Oke, jadi Bapak minta ketua kelas ya untuk memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya untuk ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Oke, baik adik-adik, sebelum Bapak tanya dulu ya, Bapak mau tanya dulu sama adik-adik. Siapa di sini teman-teman kalian siapa yang hari ini tidak hadir? Siapa? Ayo coba cek kiri kanannya siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir semua? Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, baiklah. Berarti kalian semua ini anak-anak yang sudah antusias ya. Kalian ini adalah anak-anak yang sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini ya. Luar biasa ya. Oke. Seperti yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu ya mengenai dengan materi kita hari ini ya, bahwa hari ini kita akan belajar tentang apa? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan manusia ya. Oke, belajar mengenai kebutuhan manusia. Siapa yang bisa mendefinisikan apa itu kebutuhan manusia? Amel, ya apa itu kebutuhan manusia? Ya, betul sekali ya. Jadi kita beri tepuk tangan dulu untuk teman kita Amel. Ya, jadi benar ya apa yang disampaikan oleh teman kita Amel ya, bahwa kebutuhan manusia itu adalah keadaan di mana individu atau kelompok ya merasa memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kehidupan mereka. Ya, tadi di situ Amel mengatakan bahwa individu atau kelompok. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih sama adik-adik, individu itu berjumlah berapa orang? Siapa yang tahu? Ayo. Ya, berapa? 4. Salah dong. Jadi berapa adik-adik? Berjumlah 1 ya. Jadi individu itu berjumlah 1 orang adik-adik. Nah, kalau kelompok itu baru disebut sebagai 4 orang. Nah, jadi kelompok itu berjumlah 4 orang. Jadi kalau adik-adik berada di suatu tempat atau berada di suatu wilayah, adik-adik melihat perkumpulan orang-orang yang lebih dari 4 orang, itu disebut sebagai kelompok. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan materi kita kebutuhan manusia ya, kebutuhan manusia itu seperti apa saja adik-adik ya, seperti apa? Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Luar biasa ya. Jadi kalian luar biasa ya, kalian ini sudah di luar otak. Oke, jadi benar apa yang disampaikan oleh tadi semua, bahwa kebutuhan manusia itu seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal ya. Oke, baik. Jadi tadi itu adalah definisi dari kebutuhan manusia. Jadi sekarang kita akan sama-sama masuk dalam jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, jenis-jenis kebutuhan manusia ini telah dibagi menjadi berapa bagian adik-adik? Ya, jadi 4 ya, dibagi menjadi 4 bagian. Nah, dibagi menjadi 4 bagian itu apa saja? Yang pertama, kebutuhan fisik. Ya, betul, kebutuhan fisik. Kebutuhan psikologis ya, kebutuhan sosial, dan kebutuhan yang terakhir apa? Kebutuhan spiritual ya, luar biasa ya. Oke, jadi adik-adik kebutuhan jenis kebutuhan ini ya, keempat kebutuhan ini juga telah dibagi menjadi 4 bagian ya, dibagi menjadi 4 bagian.
ya mereka itu juga memiliki kaitan atau fungsi yang berbeda lagi ya, berbeda. Nah sekarang kita akan mengulas dari yang pertama ya, dari kebutuhan fisik. Nah kebutuhan fisik ini kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar seperti yang tadi adik-adik sudah jawab mengenai itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, makan dan juga tempat tinggal adik-adik. Sekarang kita akan masuk dalam yang kedua, itu adalah kebutuhan psikologis. Nah kebutuhan psikologis itu terkait dengan aspek emosional dan juga aspek mental ya. Oke, yang ketiga itu adalah aspek sosial. Nah itu aspek sosial itu melibatkan interaksi dan hubungan dengan orang lain ya, termaksud kebutuhan akan persahabatan. Nah oke adik-adik, yang keempat, yang terakhir itu adalah kebutuhan spiritual ya. Kebutuhan spiritual ini terkait dengan pencarian makna hidup, pencarian yang memakna hidup, keyakinan agama, dan pengembangan diri secara batin. Nah itu dia adik-adik jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah sekarang di sini Bapak mau tanya ulang ya sama adik-adik, siapa di sini yang masih ingat terkait dengan kebutuhan manusia. Nah, jenis-jenis kebutuhan manusia itu ada berapa? Ada berapa? Ada 4 ya, betul sekali. Jadi kebutuhan manusia itu ada 4 ya. Apa saja? Yang pertama kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, kebutuhan sosial, dan yang terakhir kebutuhan spiritual ya. Luar biasa ya, ternyata adik-adik ini masih ingat ya dengan apa yang Bapak jelaskan. Berarti adik-adik ini sudah paham ya mengenai kebutuhan manusia dan juga jenis-jenisnya. Oke, jadi sekarang kita akan masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah ini nih harus adik-adik ketahui ya, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu ada berapa? Ada 3 ya, Yang pertama itu kondisi alam, peradaban, dan agama dan juga kepercayaan ya. Nah itu menjadi faktor-faktor kebutuhan manusia kan. Oke, sekarang kita akan mengulas pertama dari kondisi alam ya. Jadi kondisi alam yang berbeda di suatu daerah atau suatu wilayah itu juga dapat menyebabkan kebutuhan manusia juga berbeda. Nah contohnya kita bisa lihat dari negara tercinta kita ya, negara Indonesia ini ya, yang dimana negara Indonesia ini memiliki cuaca atau iklim yang sangat-sangat dikenal sebagai cuaca atau iklim yang sangat-sangat panas adik-adik ya. Berbeda dengan negara-negara lainnya seperti negara Cina, Jepang, dan juga Korea ya. Itu di sana di negara-negara itu memiliki kondisi alam yang dikenal sebagai kondisi alam sangat-sangat dingin ya, sangat-sangat dingin. Itu bisa dapat menyebabkan kulit kita itu dapat berikuh juga bisa adik-adik ya. Nah jadi di sana di daerah-daerah tersebut, daerah-daerah di situ itu orang-orang di sana itu diharuskan untuk selalu memakai pakaian yang super tebal ya. Kenapa? Karena dengan kondisi yang di sana, cuaca di sana yang begitu dingin, itu bisa membuat kulit mereka itu bisa berbeku adik-adik. Jadi mereka itu di sana kalau mau keluar rumah atau mau pergi kemana-mana begitu, mereka itu harus menggunakan pakaian yang super tebal ya, supaya badan mereka itu tidak hangat dan bisa terjaga dan bisa terhindar dari cuaca atau cuaca yang begitu dingin ya. Jadi seperti itu. Nah itu adalah kondisi alam ya, kondisi alam yang pertama. Yang kedua itu adalah peradaban. Peradaban ini juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia berbeda ya. Peradaban ya, kita lihat pada zaman dulu ya, dimana orang-orang dulu ya, orang-orang teman hidup di zaman purba, mereka itu tidak mengenal yang namanya alat komunikasi jarak jauh dan juga alat transportasi jarak jauh ya. Jadi mereka itu di waktu itu cuma berfokus pada makanan, minuman, dan juga tempat tinggal. Nah itu menjadi fokus utama dari mereka ya, itu menjadi fokus utama dari mereka. Nah adik-adik, yang terakhir itu yang ketiga itu adalah agama dan kepercayaan. Nah
agama dan kepercayaan ini juga telah menjadi salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia yang berbeda. Nah, berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda mengakibatkan kebutuhan manusia itu juga berbeda. Nah, kita bisa lihat dari orang-orang yang beragama Hindu ya, mereka itu tidak memakan daging sapi karena mereka beranggapan mereka menganggap bahwa hewan atau binatang sapi itu adalah hewan yang suci ya. Itu menurut kepercayaan mereka yang kita juga bisa lihat dari orang-orang yang yang beragama Islam ya, saudara-saudara kita yang beragama Islam ya, di mana mereka itu tidak memakan daging babi ya, karena mereka beranggapan menganggap bahwa daging babi atau hewan babi ini adalah hewan yang haram ya. Jadi begitu adik-adik. Oke, jadi sampai sini apakah Anda belum jelas atau ada yang bertanya mengenai materi kita pada pagi hari ini? Oke, karena tidak ada, Bapak rasa kalian itu sudah paham ya, dan sudah mengerti mengenai materi kita pada pagi hari ini. Oke, baik, sekarang Bapak akan bagi kalian dalam 3 kelompok ya, bagi dalam 3 kelompok dan Bapak akan kasih kalian tugas ya, dan waktu pengerjaannya itu cuma 5 menit ya, Bapak kasih kalian waktu cuma 5 menit ya. Oke, karena kalian sudah duduk dalam kelompok masing-masing dan dalam 3 kelompok ini juga sudah mendapatkan tugasnya juga masing-masing. Sekarang Bapak akan kasih kalian waktu pengerjaan tugasnya berapa menit? 5 menit dong ya. Jadi 5 menit ya. Oke. Nah, karena waktunya sudah selesai, sudah saatnya untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok mereka adik-adik. Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, luar biasa. Oke, mari kita lihat kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Ya, baik sekali adik-adik. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, itu luar biasa ya dari kelompok 1. Sekarang kita lihat dari kelompok 2. Ya, luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, mari kita lihat dari teman-teman kita yang kelompok terakhir, itu kelompok 3. Wah, luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa ya, ternyata kalian ini sudah mengerti dan juga sudah paham ya mengenai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan Bapak rasa ini materi kita karena waktu kita juga sudah mepet ya, sudah mau habis ya. Maka di sini Bapak minta salah satu dari kalian ada yang bisa menyimpulkan mengenai materi kita pada pagi hari ini. Mungkin ada ketua kelas atau teman-teman yang lain. Oke, karena tidak ada yang mau menyimpulkan ya mengenai materi kita mengenai kebutuhan manusia pada pagi hari ini, Bapak akan menyimpulkannya buat kita semua. Nah, oke adik-adik, jadi isi dari kesimpulan kita dari materi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah keperluan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, kebutuhan ini meliputi kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal. Nah, serta kebutuhan psikologis dan sosial seperti kasih sayang, keamanan, dan pengakuan. Nah, oke adik-adik, Bapak rasa pertemuan kita pada pagi hari ini sudah cukup ya, dan jamnya juga sudah mau habis. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, Bapak minta dengan kita Arifin ya untuk memimpin kita dalam doa penutup ini. Kita berdoa selesai, dan terima kasih untuk teman kita Arifin yang sudah memimpin kita dalam doa penutup hari ini. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih ya untuk partisipasi dan kerjasamanya hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.